Kembali di Presisi Pagi, pemirsa, Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesenian tradisional Indonesia. Kali ini melalui tari Ramayana yang ditampilkan tim Sasana Budaya Art Troupe Jakarta di ajang International Festival Dipotsaf 2024 yang berlangsung pada 28 hingga 30 Oktober 2024 lalu. Tim Sasana Budaya Art Troupe Jakarta dengan dukungan Museum Gubuk Wayang dan Kombes Pol Tri Suhartanto sebagai penasehatnya telah menghadirkan tari Ramayana yang mewakili Indonesia dalam perhelatan internasional. Tarian itu merupakan wujud penghormatan Indonesia terhadap nilai-nilai budaya dalam menyatukan bangsa-bangsa di dunia. Pimpinan Sasana Budaya Art Troupe Jakarta, Santri Dwi Saputri, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Museum Gubuk Wayang beserta Polri. Dalam hal ini Kombes Pol Tri Suhartanto yang telah banyak mendukung sehingga bisa tampil di kancah internasional dalam Festival Dipotsaf 2024 yang berlangsung pada tanggal 28 hingga 30 Oktober lalu. Dukungan Polri di acara ini menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung kebudayaan Indonesia di kancah global. Sementara itu, Kombes Pol Tri Suhartanto menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Uttar Pradesh serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi yang telah memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menampilkan warisan budaya Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami berterima kasih, Sasana Budaya Art Troupe berterima kasih kepada Museum Gubuk Wayang dan juga Kombes Pol Tri Suhartanto atas dukungannya. Terima kasih. Kami ikut bangga bisa menampilkan di event internasional di India, dan hari ini kita mengantarkan teman-teman menuju ke sana. Semoga teman-teman semua sukses dan mampu membawa identitas dan budaya Indonesia di event internasional. Salam budaya mempersatukan bangsa. Sasana Budaya Jaya Jaya Jaya. Museum Gubuk Wayang luar biasa. Merupakan kehormatan bagi tim Sasana Budaya Art Troupe Jakarta dapat menunjukkan kekayaan budaya dan konektivitas budaya antara Indonesia dan India melalui pertunjukan Ramayana. Festival Dipotsaf adalah perayaan tahunan yang memukau ribuan pengunjung dari berbagai penjuru India dan luar negeri. Diikuti lebih dari 200 kota di India serta delegasi dari Myanmar, Kamboja, Thailand, Nepal, dan Malaysia. Acara ini menjadi wadah istimewa bagi berbagai negara untuk merayakan persaudaraan global. Dengan mengusung tema budaya menyatukan bangsa, delegasi Indonesia hadir untuk mengungkapkan semangat toleransi dan gotong royong melalui tarian epik Ramayana yang telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Dalam setiap gerak tari Ramayana tersirat nilai-nilai luhur dan makna yang melampaui batas negara. Tari ini menjadi cerminan cinta, penghormatan terhadap leluhur, dan rasa syukur atas alam serta hubungan antar manusia. Terima kasih Pak Polisi. Kombes Pol Tri Suhartanto. Salam budaya menyatukan bangsa. Sasana Budaya Jaya Jaya Jaya. Museum Gubuk Wayang Luar biasa. Pemirsa, guna mendukung kebebasan pers di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadiri launching Indeks Kemerdekaan Pers 2024 untuk memberikan gambaran terkait kondisi pers di Indonesia saat ini. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wamenkomdigi Nezar Patria. Dilaksanakan di Hotel Grand Melia Kuningan, Jakarta Selatan, launching peluncuran Indeks Kemerdekaan Pers 2024 dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang diwakilkan kepada Wamenkomdigi Nezar Patria, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Kadif Humas Polri yang diwakili Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol RD Adrimulan Caniago, Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers Atmaji Sabto Anggoro, dan peserta lainnya. Dari hasil pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers 2024, diketahui bahwa nilai Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024 adalah 69,36%, turun sebesar 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers yang terjadi di tahun 2023 terbilang cukup aman, tapi perlu adanya peningkatan lagi.
Menanggapi hal tersebut, Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago menegaskan bahwa Polri telah berkomitmen untuk menjamin kebebasan pers di Indonesia. Kita meneruskan kebijakan beliau untuk terus bersama-sama bersama stakeholder lainnya dalam artian menjaga atau menjamin kemerdekaan pers di dalam kegiatan sehari-hari di kita. Sudah kita buktikan ya transparansi kita, terus kemudian sudah kita buktikan bagaimana kita berkolaborasi. Ya, hal ini sudah kita munculkan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam hubungan dengan Dewan Pers, dengan wartawan, dengan media pers. Nah, artinya kalau kita berbicara misalnya dalam kelembagaan kita Polri, ya tentunya kita akan senantiasa terus berkolaborasi, memberikan informasi yang seaktual mungkin ya kepada Dewan Pers agar tujuan akhirnya masyarakat itu dapat mendapatkan informasi sesuai dengan fakta, ya sesuai dengan apa adanya, ya di mana ini salah satu cara masyarakat mengetahui bagaimana yang selama ini Polri lakukan dalam konteks memberikan memelihara keamanan, ketertiban dan melayani masyarakat ya secara humanis dan transparan. Sebelumnya, Polri juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Dewan Pers terkait dengan koordinasi dalam lingkungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan yang dibuat dan ditandatangani pada 16 Maret 2022 oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Ke informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintah, Mabes Polri melakukan sosialisasi kepada seluruh Polda jajaran terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan program ketahanan pangan oleh Polri. Bertempat di Posko Presisi Mabes Polri pada Selasa 5 November 2024, Karo Binkar ESDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo memberikan sosialisasi, petunjuk, dan arahan kepada seluruh Polda jajaran terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan program ketahanan pangan oleh Polri. Adapun fokus pembahasan pada kegiatan ini, Karo Binkar ESDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan bahwa terdapat 4 program yang nantinya harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian, di antaranya program pekarangan pangan bergizi, program pemanfaatan lahan produktif, program pengawasan distribusi, hingga perekrutan bintara kompetensi khusus atau Bakomsus. Sosialisasi tentang pedoman teknis, peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Yang pertama, bahwa saat ini Bapak Kapolri telah membuat gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Gugus tugas ini kemudian memiliki program, ada 4 program. Yang selanjutnya 4 program tersebut kami sosialisasikan ke seluruh jajaran Polda, Polres sampai dengan Polsek. Dengan harapan terjadi suatu persamaan langkah, termasuk juga target yaitu capaian pemerintah yaitu 5 tahun ke depan bagaimana swasembada pangan, bahwa ketahanan nasional ini didukung melalui ketahanan pangan ini. Dan juga indikatornya 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, kemudian ketahanan pangan di masing-masing rumah tangga terpenuhi, dan juga suksesnya program makan bergizi gratis, yaitu didukung oleh bahan baku dari dalam negeri, bukan impor. Dan dalam hal ini, Polri struktur organisasi sampai dengan tingkat polsek bahkan desa. Sehingga dalam hal ini, Polri mendukung program pemerintah, yaitu sebagai mesin penggerak, yaitu sebagai penggerak, yaitu dari instansi lain termasuk dari stakeholder untuk bersama-sama, yaitu dalam gerakan nasional pangan merah putih.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk persiapan Polri untuk ikut berkontribusi pada salah satu program pemerintah Astacita terkait dengan ketahanan pangan dan makanan bergizi gratis. Dari Jakarta, Ica Tanasya, William Manda, Polri TV. Polres Kutai Kartanegara menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan program nasional di bidang pangan dengan membagikan makanan bergizi kepada generasi muda di SDN 007. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.